saya harus memberikan fakta yang sebenarnya dari apa yang disampaikan oleh Prabowo tadi malam. Satu pernyataan dari Prabowo yang sangat menarik adalah tentang pernyataan dia, apalagi kalau bukan yang pertama kali diucapkan oleh Prabowo. Satu, misalnya gini, militer harus kuat, militer harus kuat. Kalau militer kita lemah, maka negara kita akan ditindas. Negara yang militernya tidak kuat, maka semua kekayaan alamnya akan dirampas bangsa asing dan negara itu akan diduduki oleh bangsa asing. Mari kita bedah secara keilmuan, karena tadi malam Prabowo mengatakan berdasarkan literatur sejarah. Satu, tidak semua negara memiliki kekuatan militer. Contoh Jamaika, Andorra, termasuk juga negara-negara di Kepulauan Pasifik seperti Palau, Nauru dan sebagainya. Mereka tetap menjadi negara berdaulat. Mereka tidak punya tentara. Bahkan Jamaika juga tidak punya. Panama juga tidak punya. Ini semua negara berdaulat. Negaranya aman-aman saja. Jadi penentu dari trajektori keamanan suatu negara itu jauh lebih penting sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau tidak punya tentara dia akan menjadi aman. Maka premis yang dilakukan oleh Prabowo bahwa militer harus kuat itu sebenarnya terbantahkan, bahwa militer harus kuat adalah penentu dari kekuatan suatu negara. Lalu Prabowo juga mengandaikan dengan Gaza misalnya. Gaza lemah ditindas karena tidak punya militer yang kuat. Mari kita bedah juga. Jerman kalah perang 2 kali, dalam Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Jerman memiliki tentara paling kuat di Eropa, tapi mengapa mereka kalah? Pada Perang Dunia Pertama, Jerman memiliki tentara yang kuat tapi tidak sanggup membuat peluru yang menjadi penentu dari kekuatan militer suatu negara. Pada Perang Dunia Kedua, Jerman sudah hampir menguasai seluruh Eropa, tapi kemudian kalah oleh serbuan tentara merah Rusia yang kemudian meluluh lantakkan Berlin, sehingga akhirnya Hitler melakukan bunuh diri di dalam bunker keselamatan dia. Ini adalah bukti bahwa militer yang kuat bukan ukuran kekuatan suatu negara. Lalu mengapa negara-negara yang tidak punya militer, kekuatan militer itu bisa tetap menjadi negara berdaulat? Karena kedaulatan suatu negara, kekuatan suatu negara berada di dalam jalur-jalur diplomasi internasional. Mengapa Gaza kemudian ditindas oleh Israel? Karena tidak punya jalur diplomasi dan lobby internasional yang kuat. Jamaika, Costa Rica, Andorra, Vatikan dan sebagainya memiliki jalur diplomasi yang kuat. Jerman memiliki tentara yang kuat, tapi mereka ternyata tidak sanggup memberikan logistik yang kuat terhadap tentaranya. Saya dengan ini menyatakan bahwa Prabowo hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya yang sangat militeristik. Prabowo sejak dulu ingin membuat struktur junta militer di dalam negara kita kalau dia berkuasa. Yang terakhir, ada komentar dari Pak Jokowi hari ini yang menyatakan bahwa debat tidak boleh menyerang personal, yang boleh diserang hanya kebijakan, harus substansi. Saya ingatkan sekali lagi, seorang yang mencela-mencela memang tidak punya daya ingat yang kuat. Debat Pilpres tahun 2019, Pak Jokowi justru menyerang secara personal kepada Prabowo ketika dia mengungkit-ungkit soal kepemilikan tanah 220.000 hektar di Kalimantan Timur dan menguasai 120.000 hektar di Aceh Selatan. Nah, ini juga diungkap oleh Pak Jokowi dalam debat Pilpres 2019. Apakah itu kebijakan? Bukan, itu personal. Makanya Pak Jokowi kalau memang ternyata terpukul oleh jagoannya tadi malam yang keok, anjlok, janganlah membuat komentar yang justru sebenarnya menghunjam dadanya sendiri.